kali ini saya akan membagikan tutorial tentang pengisian e-learning. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa di saat pandemi COVID-19 ini seluruh pembelajaran atau KBM itu dilaksanakan secara daring. Maka MA Persis khususnya melakukan aktivitas KBM melalui daring dengan platform e-learning yang diberikan oleh Kemenag. Untuk situs e-learning sendiri ini bisa diakses di alamat e-learning.mapersis04.sch.id. Oke, kita mulai saja. Untuk pertama kali silahkan masukkan username dan password yang telah diberikan oleh operator. Di sini saya akan coba masuk. Di sini ada beberapa akun yang sudah disimpan akunnya. Kita nomor 17. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika kita sudah masuk sebagai guru. Hal yang pertama kali Bapak Ibu guru lakukan adalah melakukan absensi pada menu ini. Jadi setiap kali Ibu Bapak guru login masuk ke dalam aplikasi e-learning, silahkan klik tombol saya hadir. Nah, di sini nanti ada rekap kapan saja Bapak Ibu guru melakukan cek kehadiran. Ini sangat penting demi penilaian oleh tim eksekutif. Ya, jadi jangan sampai lupa kapanpun Ibu Bapak guru melakukan login e-learning ini harap melakukan absensi. Tampilan-tampilan awal di sini ada tab profil, di bawahnya ada kelas online karena di sini belum membuat kelas, jadi belum ada. Nanti kalau sudah ada di sini akan muncul. Kalau Bapak Ibu guru sekalian terpilih menjadi wali kelas, di sini akan ada daftar kelas yang diampunya. Di sini Pak Wahyudin sebagai wali kelas 10 IPS 1, ada 20 siswa. Juga di sini ditulis sebagai guru BK pada setiap jenjang. Di sini ada daftar siswa yang terlihat sudah online 10 jam yang lalu. Oke, di sini ada tampilan postingan yang telah dibagikan oleh Bapak Dede Kurnia. Ini hanya contoh ya, saya yang bikin, bukan Pak Dede sendiri. Jadi timeline ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru apabila ingin postingannya atau tulisannya itu dilihat oleh semua orang. Artinya guru dan santri itu bisa melihat postingan ini. Jadi kita bisa berkomentar apabila ada hal-hal yang ingin dikomentari. Setelah itu di atas ini ada forum madrasah. Forum madrasah ini ya tampilan awal. Jadi ketika kita ada di menu lain ingin kembali ke awal, silahkan klik aja forum madrasah ini. Ini akan kembali ke tampilan awal, atau dalam bahasa lain itu disebut dashboard. Lalu di sini ada kelas online. Nah, di sini ada menu buat kelas dan lihat semua kelas. Sama dengan menu yang ada di kiri bawah ini. Karena di sini belum ada, jadi belum ada. Lalu yang ketiga ini ada menu kalender. Nah, di sini akan tertulis daftar kegiatan akademik yang hanya bisa diisi oleh admin. Jadi di sini belum ada apa-apa karena admin rada kedulnya. Setelah itu ada menu komunikasi. Nah, komunikasi ini merupakan fitur chat antar guru. Jadi satu guru dengan guru yang lain itu bisa saling kirim pesan pribadi. Menu notifikasi karena di sini belum ada aktivitas apapun di kelas. Kelasnya juga belum dibuat. Jadi masih kosong. Nanti kalau ada aktivitas dari siswa baik itu mengerjakan ujian, mengerjakan tugas, nanti akan muncul di sini. Dan yang terakhir ini menu logout atau keluar dari aplikasi. Oke, yang pertama mari kita mencoba membuat kelas. Silakan klik menu buat kelas online. Nah, data-data ini silakan Bapak Ibu isi. Untuk kelas berapa, misalkan kelas 10, rombalnya 10 IPA, nama kelasnya. Nah, ini memang tidak ada ketentuan khusus, hanya ketika di tampilan siswa nama kelas ini sangat mempengaruhi tampilan awal dari menu siswa. Jadi jangan hanya ditulis nama pelajaran saja tanpa menyebutkan kelas. Jadi supaya lebih enak kita buat format kelas dan mata pelajaran. Misal di sini karena ini kelas 10 IPA berarti kelas XA. Karena Pak Wahyudin ini pengajar penjas atau PJOK maka ditulis PJOK. Untuk deskripsi ini bisa diisi apa saja. Misalkan kelas PJOK hebat. Untuk mata pelajaran silakan pilih sesuai yang diajarkan, pendidikan jasmani. Nah, untuk agenda pertemuan ini jarak pertemuan dalam satu semester ada sekitar 16 atau 18 pertemuan dalam satu semester. Kini kita ketik 18.
lalu buat kelas. Nah, ini tampilan dari kelas A 10A PJOK. Nah, nanti sisanya bisa Bapak Ibu lakukan sendiri pada setiap kelas A, B, C nya. Setelah itu, di tampilan kelas ini hal pertama yang harus dilakukan adalah mengundang siswa. Mengundang siswa ini ada dua metode. Pertama dengan cara otomatis, yakni dengan tinggal klik gabungkan semua siswa, oke, lalu tutup. Itu otomatis. Sedangkan cara yang kedua, Bapak Ibu bisa memberikan kode ini yang biru 516YVNH ini ke siswa pada platform selain e-learning, karena kita tidak bisa mengecat langsung siswa di e-learning ini. Jadi misalkan copy kode ini kirim ke WA, namun ini nampaknya terlalu ribet, jadi udah saja undang siswa, gabungkan semua siswa dan tutup. Itu sudah beres hal pertama. Lalu kedua, penentuan standar kompetensi atau KIKD. Jadi menu-menu di sini harus diisi semua. Supaya apa? Pertama, administrasi ini bisa terlaksana dengan baik. Kedua, supaya memudahkan dalam pemberian tugas. Dan yang ketiga, ada penilaian akhir semester ini yang harus diisi dalam KIKD-nya. Oke, untuk contoh ya, di sini saya punya format KIKD dari pelajaran bahasa Indonesia. Oke, pertama ini pada kolom kompetensi inti nomor 3 pengetahuan. Ini bisa kita isi dari menu ini. Kita copy, lalu kita paste di sini. Jangan lupa diklik simpan, jangan sampai tidak. Nah, jadi muncul. Kalau tidak disimpan ini nggak akan muncul. Untuk nomor 4 yang keterampilan bisa di copy ini, lalu klik simpan. Nah, setelah itu pada kompetensi dasarnya ini bisa dipilih dari halaman kompetensi dasar ini. Untuk nomor 1 misalkan ini kita copy urutan 1. Jadi jangan ditulis, meskipun di sini 3.1, di sini jangan ditulis 3.1, tapi harus diisi angka satunya saja. Karena di sini nanti nyambung 3.1. Copy, simpan tuh 3.1. Lalu selanjutnya nomor 2. Simpan. Terus sampai beres. Sampai materi untuk satu semester. Kalau di sini kan ada 18 KD. Ini mungkin dibagi 2 ya, berarti ada sekitar 9 dalam satu semester. Nah, begitupun untuk yang nomor 4, untuk bagian keterampilan, ini kita copy lagi. Simpan. Terus dilakukan sampai selesai. Nah, ini untuk contoh kita isi 2 dulu. Setelah itu beres, sampai sini beres. Setelah itu kita lanjut ke bagian KKM. Setelah diisi KIKD, kita lanjut ke KKM. Di sini kita bisa pilih nilai dari kompleksitas, daya dukung, dan intake kepada peserta didik. Bisa kita pilih tinggi, sedang, atau rendah. Di sini saya akan coba random. Oke, nah nanti kalau ini sudah diisi, ini akan muncul nilai otomatis dari KKM yang dikehendaki. Misalkan ini 56 terlalu kecil, bisa kita rubah menjadi 80. Klik simpan. Oke, jadi banyaknya nilai KKM yang harus diisi ini tergantung dari seberapa banyak juga KIKD yang diisi. Karena di sini hanya diisi 2, maka yang muncul dalam KKM pun ini hanya 2. Oke, lanjut ke rencana pembelajaran. Nah, untuk rencana pembelajaran karena di sini kosong, kita buat dulu. Nah, tanggal kita tentukan tanggal pertemuan pertama dari jadwal yang sudah ditentukan. Misal kita ambil tanggal hari Sabtu ya, tanggal 18 bulan 7 tahun 2020. Jam pelajaran ini disesuaikan juga dengan jadwal, misal jam ke-6, jam ke-7. Pertemuan keberapa? Ke-1 misalkan. Nanti sampai selesai, ini 18 ini untuk satu semester Bapak Ibu guru. Materi misalkan materi teknik berlari misalkan. Kompetensi intinya tentang pengetahuan, dan ini dipilih dari kompetensi dasarnya. Untuk tujuan pembelajaran ini karena sifatnya opsional, jadi setiap menu yang bersifat opsional ini bisa diisi atau bisa tidak. Yang paling harus diisi adalah yang bertitik bintang ini. Oke, simpan. Nah, nanti akan muncul menu seperti ini. Nah, ini juga bisa menjadi patokan untuk RPP. Jadi ketika pengarsipan administrasi untuk setiap guru ini lebih mudah. Coba kita cetak. Nah, karena di sini tadi ada yang tidak diisi, maka ininya juga jadi kosong.
Jadi sebaiknya Bapak Ibu guru juga mengisi lengkap tujuan, kegiatan, penilaian, metode, dan media sumber pembelajaran. Oke, lanjut. Setelah rencana pembelajaran, ini kita masuk ke bahan ajar. Nah, untuk bahan ajar ini karena pertama kali dilakukan, maka kita akan mengambil dari komputer. Kalau ambil dari kelas lain, ini belum ada yang pernah di-upload atau dikirim. Sekarang coba kita upload, kirim dari komputer. Untuk jenis bahan ajar ini terdiri dari format Microsoft Word atau DOC, PDF, Excel atau XLS, PowerPoint atau PPT, video, link artikel juga berupa gambar. Namun saya sarankan agar tidak mengirim video. Solusinya, Bapak Ibu bisa mengirim berupa link artikel yang didapatkan dari channel YouTube misalkan. Oke, misalkan kita ke YouTube, coba cari teknik berlari misalkan. Nah, ini klik. Jadi untuk mendapatkan kode URL, Bapak Ibu guru bisa diambil dari sini. Jadi ini adalah URL dari website yang dikunjungi. Kita copy ke sini ke e-learning, lalu kita paste. Nah, nama bahan ajarnya tonton bahan ajar PJ OK 1, keterangan pembelajaran tentang teknik berlari misalkan. Lalu pada pilihan share belajar ajar, ini lebih baik dicentang karena ketika kita sudah menyimpan maka akan langsung dibagikan ke kelas yang bersangkutan. Nah, karena di sini baru bikin satu kelas, maka bahan ajar ini hanya bisa dibagikan untuk satu kelas saja. Tapi ketika Bapak Ibu guru sekalian sudah menyelesaikan penyusunan kelas, sudah membuat kelas, misalkan ada 9 kelas yang Bapak Ibu guru ampu, ini nanti akan muncul 9. Nah, ke 9-9-nya ini harus dicentang kalau mau bahan ajar yang sama. Misalkan kelas ini materinya untuk kelas XA saja, berarti hanya XA yang dicentang, atau X semua bisa juga ketiga-tiganya dicentang. Lalu simpan bahan ajar. Ini tampilan yang akan muncul di halaman siswa. Kita coba cek ya di halaman siswa. Ini adalah halaman tampilan dari e-learning. Nah, jadi ketika pada menu kelas online ini nanti akan muncul tampilan nama-nama pelajaran dari setiap guru. Nah, misalkan ini X Science A. Nah, ini pelajaran PJOK yang tadi kita buat. Nah, santri juga nanti harus diinformasikan untuk selalu konfirmasi kehadiran ketika mata pelajaran sedang berlangsung. Oke, kita ke bahan ajar. Nah, ini untuk bahan ajar, santri akan mendapatkan menu tonton bahan ajar PJOK 1, lalu akan membuka URL. Jadi ini membuat server tidak terbebani karena tidak mengupload video langsung dari server e-learning itu sendiri. Oke, jadi kedepannya nanti kita akan membuat video lagi tentang pengisian tugas dari guru kepada siswa harus seperti apa. Yang penting standar kompetensi, KKM, rencana pembelajaran, dan bahan ajar ini sudah Bapak Ibu guru siapkan dan sudah Bapak Ibu guru simpan di e-learning ini. Kalau keempat menu ini sudah terselesaikan, maka menu-menu selanjutnya ini bisa dilaksanakan, seperti penilaian akhir semester, penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan, atau bahkan membuat CBT atau Computer Based Test. Jadi melakukan ujian online di menu e-learning ini. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan japri admin saja.